Bisa wacana pergantian kurikulum dan sistem pendidikan mulai mencuat di tengah isu tersebut. Mendikdasmen menggulirkan wacana konsep pembelajaran deep learning. Inilah kesibukan Sylvie, ibu dari siswa kelas 5 sekolah dasar di Jakarta. Sebagai orang tua, Sylvie memastikan berbagai kesiapan yang harus dibawa sang anak sebelum berangkat sekolah. Kini, di saat tahun ajaran telah berjalan 6 bulan, wacana pergantian kurikulum pendidikan kembali bergulir dan tentu akan berdampak kepada Sylvie. Pasalnya, metode pembelajaran yang selama ini diterima pun berpotensi kembali berganti. Kalau untuk deep learning ini saya juga baru dengar itu yang tadi 3, mindful, meaningful, dan joyful. Itu kan memang pendekatan pembelajaran ya istilahnya ya, bukan kayak kurikulum. Jadi kayaknya kayak lebih sama kayak scientific gitu, lebih ke berpusat ke anak gitu. Jadi baik tidaknya itu nanti kita lihat saja dengan berjalannya waktu, seiring jalannya waktu. Kalau untuk harapan kedepannya, mudah-mudahan semua anak-anak pendidik Indonesia itu bisa mengikuti kurikulum Dan untuk mengulas wacana kurikulum dan juga sistem pendidikan baru sudah bergabung pengamat pendidikan Bapak Darmaning Tias di sambungan Zoom kami, dan juga kami akan masih menunggu sambungan dari anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Ferdiansyah. Selamat siang Pak Darma, Pak Ferdi. Iya, selamat siang. Oke, baik. Sebelumnya saya mau ke Pak Darma dulu nih. Pak Darma, haruskah setiap pergantian pemerintah ini menjadi momen juga untuk pergantian kurikulum begitu? Ya, sebetulnya tidak harus. Dan saya kira memang tidak perlu ganti kurikulumnya. Karena apa? Karena yang dipakai sekarang ini masih kurikulum 2013. Penamaan kurikulum Merdeka itu sebetulnya ilegal. Coba cek Permendikbud nomor 12 tahun 2024 yang menjadi dasar pelaksanaan kurikulum yang disebut sebagai kurikulum merdeka. Itu nggak ada judulnya bahwa ini kurikulum merdeka. Dan juga tidak ada penjelasan apa sih yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Jadi sebetulnya misalnya sekarang pemerintah kembali ke memakai nomenklatur 2013 itu nggak berarti ganti kurikulum lagi, enggak. Karena memang kurikulum yang ada sekarang ini berdasarkan penuturan dari Kepala Standar Pendidikan dulu adalah penyederhanaan dari kurikulum 2013. Jadi kalau ini penyederhanaan, maka penggunaan nomenklatur kurikulum 2013 tidak berarti kembali ke kurikulum lama. Ya memang belum dibatalkan kurikulum 2013. Jadi saya kira kita harus clearkan, ini teman-temannya Pak Ferdi di Komisi 10 juga perlu clear bahwa coba deh cek Permendikbud yang menjadi dasar implementasi kurikulum yang disebut kurikulum merdeka, itu nggak ada kan judul kurikulum merdeka dan juga tidak ada penjelasan. Memang di ayat pasal 1 ayat 2 itu menyebut kata kurikulum merdeka, tetapi bukan definisi gitu loh. Ketika kita cek apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan definisi kurikulum merdeka, nggak ada di pasti ketentuan umum. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga masyarakat juga tidak heboh, teman-temannya Pak Ferdi juga tidak heboh, mengingatkan Menteri tidak ganti kurikulum. Kira-kira gitu. Nah kita langsung saja tanyakan nih ke Pak Ferdi, dari DPR gimana? Ada mungkin nggak sih potensi produk undang-undang yang kemudian memungkinkan untuk mengunci begitu sebuah kurikulum agar tidak selalu berganti, selalu berubah-ubah, jadi membuat masyarakat bingung begitu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi yang perlu kami utarakan adalah kita menetapkan kurikulum itu masih ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya terutama di bab 10, pasal 36 sampai 38, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini nomor 20 tahun 2003 menyatakan diantaranya untuk katakanlah kurikulum Dikdasmen yang ada di pasal 38 kalau tidak salah,
dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama. Nah, karena undang-undang ini masih berlaku, nah tadi kalau pertanyaan Mbak, apakah bisa mengunci? Yang menguncinya ini di pasal selanjutnya dan ayat selanjutnya dikatakan ketentuan lebih lanjut tentang kurikulum diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, konteks itulah peraturan pemerintah bisa mengunci terhadap apa yang disampaikan Mbak tadi pertanyaannya, kurikulum. Nah, oleh karena itu, nah kami minta waktu raker kemarin, yaitu yang pertama supaya disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Misalnya sudah sesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, khususnya pasal 31 menyangkut pendidikan, juga menyangkut budaya pasal 32. Kemudian ya termasuk di sini Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yang masih berlaku. Yang diutarakan Pak Darmin Tias itu ada benarnya, sehingga program Merdeka Belajar itu menurut saya slogan, bukan konsep. Nah, kalau konsep beda, itu slogan aja, jargon. Pak Darmin Tias bilang. Termasuk wacana konsep pembelajaran deep learning yang baru-baru ini juga mencuat begitu di halayak. Apakah ini pihak DPR sudah mulai ada koordinasi begitu dengan Kementerian Pendidikan terkait dengan konsep belajar deep learning ini seperti apa, Pak Ferdi? Ya, kebetulan kita hari Senin dan Selasa akan melakukan raker. Nanti kita coba pertanyakan hal ini. Kenapa ya kalau yang disampaikan tadi mengenai konsep, kalau ini benar konsep ya berkaitan dengan kurikulum. Tapi kami utarakan dulu, kami tidak alergi terhadap perubahan, itu yang utama. Hanya saja ketika, dan ini saya sudah berulang kali menyatakan dari menteri ke menteri, mudah-mudahan bisa didengarkan dan diresapi dan direnungkan untuk diambil kebijakan oleh Pak Mokti, bahwa kita tidak alergi perubahan. Dan perlu dipahami kurikulum itu adalah sebuah seperangkat untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi seperangkat, bukan satu-satunya, banyak hal faktor. Nah oleh karena itu yang perlu kami juga mendapatkan penjelasan yang terkait dengan mindful learning, kemudian meaningful learning, dan joyful learning itu apa. Nah apakah ini juga bagian daripada kurikulum. Kembali tadi yang saya utarakan, yang jadi masalah adalah tadi kan berkaitan dengan relevansi. Misalnya bab 1 sampai bab 10. Seharusnya misalnya bab 2, bab 4, bab 5 yang sudah tidak punya relevan, itu yang ditarik. Jadi sifatnya kurikulum ini loose leaf, bukan mengganti secara keseluruhan. Tapi yang sudah tidak punya relevansi itu yang dicabut, bukan mengganti secara keseluruhan. Oleh karena itu yang akan dilakukan sebaiknya juga apa yang disampaikan Pak Darmin Tias, kami menunggu penjelasan lebih lanjut dari Mendikdasmen untuk apa yang dimaksud tadi 3 hal. Apakah itu hanya pendekatan, apakah itu konsep yang juga berpengaruh dalam konteks penerapan ataupun implementasi kurikulum. Kalau itu terjadi, konsekuensi logis adalah kita membuat kebijakan harus menghitung dan melihat situasi dan kondisi yang ada di Indonesia, baik latar belakang sosial, ekonomi, budaya, geografis, dan seluruhnya, serta tentu di sini keuangan. Sekali lagi kami mendukung, tapi dengan catatan, apabila ini dilakukan secara bertahap, masyarakatnya juga paham secara bertahap, peserta didiknya juga paham, penyelenggara pendidikan di daerah juga paham, orang tua juga paham. Jadi bahasa kasarnya jangan terburu-buru. Belajar kegagalan, saya mengutip dari pernyataan Pak Darmin Tias, cuma dia malu-malu. Cuma menyatakan belajar dari kegagalan Merdeka Belajar. Kan gitu Pak Darmin Tias. Nah, Pak Dharma gimana nih Pak? Meskipun masih kita menunggu ya penjelasan lebih lanjut dari Pak Menteri Muti begitu terkait dengan deep learning ini seperti apa, tapi Anda melihat konsepnya ini seperti apa dan Anda menilainya akan menjadi beban baru nggak sih bagi orang tua begitu
jika nanti akan diterapkan kembali? Saya kira kita harus membedakan antara ini kebijakan dengan dengan kurikulum ya. Jadi gini, deep learning ini bukan kurikulum, tapi ini adalah pendekatan pembelajaran. Dulu misalnya kita pernah mengenal CBSA, cara belajar siswa aktif di awal-awal tahun 80-an. Waktu itu kurikulumnya kurikulum 75 gitu loh. Baik. Jadi CBSA ini deep learning ini sebetulnya bukan kurikulum tapi model pendekatan. Nah, sebetulnya sebagian besar, bukan sebagian besar lah ya, sebagian guru-guru yang di sekolah-sekolah swasta bagus gitu, itu sudah menerapkan deep learning itu, hanya tidak dinamain deep learning, tapi prinsipnya itu sama. Jadi sebetulnya kita tidak perlu heboh dengan konsep deep learning ini, karena itu hanya model pendekatan saja dan mungkin juga penerapannya sangat kontekstual dengan kondisi daerah masing-masing dan kondisi sekolah gitu loh. Jadi tidak bisa generalisir, karena misalnya bagi sekolah-sekolah kita ini kan ngomongnya selalu bias perkotaan Jawa. Sementara banyak daerah-daerah sekolah-sekolah kita yang di daerah yang satu SD cuma maksimal punya 3 guru misalnya, atau bahkan cuma punya 2 guru. Ya kita nggak bisa berbicara deep learning gitu loh. Ya yang tergantung pada cara bagaimana mereka mengatasi 6 kelas dengan 2 guru misalnya. Jadi saya kira kita tidak perlu terkaget-kaget atau repot dengan masalah ini. Itu nanti tergantung pada kondisi daerah masing-masing atau kondisi sekolah. Itu ini saya kira yang perlu ditekankan ke Pak Menteri oleh teman-teman Pak Ferdi. Tapi yang saya kira Pak Ferdi, saya juga akan titip, memang sebaiknya regulasinya harus ditata kembali. Karena Undang-Undang Sisdiknas itu kan memang saatnya untuk direvisi, karena sudah ada beberapa yang dibatalkan oleh MK atau direvisi oleh MK, sehingga itu harus direvisi dulu, setelah itu baru PP-nya, setelah itu baru permennya. Itu sehingga sebaiknya dalam 1 tahun terakhir ini dulu aja Pak Ferdi, didorong untuk melakukan penataan regulasi. Itu aja Pak. Baik, nah untuk penutup nih, untuk Pak Dharma dan juga Pak Ferdi, kira-kira yang paling urgent saat ini yang perlu dibuat kebijakannya seperti apa sih untuk pendidikan kita di Indonesia? Silakan Pak Dharma dulu mungkin. Ya, saya tadi akan mengatakan misalnya istilah kurikulum merdeka. Kurikulum itu nggak boleh bermerek. Kurikulum nasional ya kurikulum nasional. Kalau mau pakai nomenklatur 2013 ya pakai itu. Tapi sekali lagi jangan bermerek. Itu satu. Kedua, karena yang disebut sebagai kurikulum merdeka ini juga baru mulai diterapkan, maka kembalikan aja nomenklaturnya ke 2013. Itu substansinya mungkin bisa diterapkan di beberapa sekolah, tetapi mungkin juga tidak bisa diterapkan di sekolah lain. Jadi jangan pemaksaan. Dan yang ketiga itu tadi pesan saya ke Pak Ferdi, supaya ya 1 tahun ini penataan regulasi dulu lah, supaya sinkron dari atas sampai bawah. Itu aja. Baik, kalau Pak Ferdi seperti apa Pak yang mungkin dicermati oleh DPR juga, Pak Ferdi dan teman-teman, terkait dengan urgensinya seperti apa sih yang perlu dibuat begitu kebijakannya untuk pendidikan? Ya, saya langsung aja Mbak. Dalam 5 tahun ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, memperbaiki akses. Akses karena masih banyak, artinya situasi dan kondisi sekolah yang secara sarpras itu masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Yang kedua, mutu. Ya, memang mutu ini juga harus dilakukan pemetaan. Mana sekolah mana dan di daerah mana yang perlu segera diperbaiki. Yang ketiga, daya saing dan relevansi. Sekolah mana, daerah mana yang bisa dikaitkan dengan relevansi dan daya saing untuk kita, apabila berkaitan dengan daya saing, untuk juga berkompetisi dengan dunia luar. Yang keempat, tata kelola. Tata kelola itu adalah termasuk
perbaikan revisi. Jadi kalau dikatakan Pak Darmin Tias itu diperbaiki Undang-Undang Sisdiknas, saya setuju untuk dilakukan revisi, tapi ada juga permen-permen yang sebenarnya juga perlu direvisi lebih awal supaya tidak membingungkan Permendikbud yang supaya tidak direvisi supaya tidak membingungkan implementasinya di masyarakat. Ini sangat penting, Mbak. Dan kebetulan Undang-Undang Sisdiknas yang kita anggap masih bisa berlaku itu juga bisa dijalankan sehingga mengakibatkan penataan ulang regulasi baik itu PP, Perpres ataupun permen yang memang perlu direvisi supaya tidak membingungkan masyarakat. Gitu, Mbak. Oke, baik. Tentunya kita harapkan Pak Dharma dan juga Pak Ferly bisa sama-sama membantu untuk mengawal ya bagaimana kebijakan ini bisa dibentuk khususnya untuk bisa memajukan pendidikan kita di Indonesia. Terima kasih banyak atas informasi dan juga waktunya pengamat pendidikan Pak Dharma Ningtyas dan juga anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Ferdiansyah. Salam sehat selalu. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Sampai ketemu.